Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rubianti dari Prodi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi pengantar ilmu sastra tentang beberapa alternatif pendekatan sastra. Selamat menonton! Konsep mengenal konstruksionisme diperkenalkan oleh sosiolog interpretatif Peter L. Berger. Konstruksionisme ini melihat media, wartawan, dan berita berdasarkan penilaian sebagaimana berikut ini. Pertama, fakta atau peristiwa adalah hasil konstruksi. Yang kedua, media adalah agen konstruksi. Yang ketiga, berita bukan refleksi dari realitas. Yang keempat, berita bersifat subjektif atau konstruksi atas realitas. Yang kelima, wartawan bukan pelapor. Yang keenam, etika, pilihan moral, dan keberpihakan wartawan adalah bagian integral dalam produksi berita. Yang ketujuh, nilai, etika, dan pilihan moral peneliti menjadi bagian integral penelitian. Dan yang terakhir, khalayak mempunyai penafsiran tersendiri atas berita. Model analisis framing sastra menganalisis beberapa aspek yang terkandung dalam karya sastra, yaitu yang pertama, fakta realitas dalam sastra. Yang kedua, skema-skema yang digunakan pengarang untuk menjelaskan fakta. Yang ketiga, aspek sosiologis dan psikologis yang mempengaruhi penggunaan skema oleh pengarang. Sastra mampu mengemas gagasan dan pikiran tersebut secara khas, unik, fiktif, imajinatif, kreatif, ekspresif, sehingga tidak saja memenuhi kebutuhan komunikatif, tetapi juga kebutuhan ekspresivitas, kreatif, dan estetik. Dalam sastra gagasan dan pikiran memperoleh makna yang semakin kaya dari sisi pembacanya. Dalam karya sastra, gagasan dan pikiran bukan semata-mata apa yang dirasionalkan sekarang, tetapi lebih dari itu, sebagai sebuah refleksi terhadap peristiwa yang terjadi dalam realitas. Gagasan dan pemikiran seseorang dalam sastra dimodelkan dan dikemas melalui unsur-unsur sastra sebagai alternatif bagi model di skema kehidupan dalam realitas. Pengarang sebagai subjek intelektual merupakan objek formal penelitian sastra yang hendak memahami reaksi sastrawan terhadap semangat zaman yang melatar belakanginya, yang tercermin dalam karya sastra yang diciptakannya. Sedangkan pengertian subjek intelektual adalah pemikiran sastrawan yang terkandung dalam karya sastra sebagai wujud penyikapan dan reaksi terhadap semangat zaman yang melatar belakanginya. Struktur yang dimaksud di sini adalah strategi kewacanaan, yaitu model dan skema yang diciptakan dan dipakai pengarang dalam karya sastra. Dengan demikian, strategi kewacanaan adalah model dan skema yang digunakan pengarang untuk mengungkapkan ceritanya melalui simbol-simbol, gambar-gambar, objek-objek, tanda-tanda yang berhubungan membentuk sistem struktur karya sastra. Proyeksi adalah gambaran secara tematis mengenai apa yang diungkapkan dalam karya sastra di balik bangunan strukturnya. Hubungan karya sastra sebagai teks dengan pengarang sebagai subjek intelektual merupakan hubungan proyeksi, sedangkan hubungan pengarang sebagai subjek intelektual dengan konteks masyarakat berwajah ganda. Di satu wajah hubungannya bersifat realis, sehingga pengarang berposisi sebagai subjek intelektual realitas, dan di wajah yang lain hubungannya bersifat fiksional, sehingga pengarang berposisi sebagai subjek intelektual fiksional. Jika disederhanakan ke dalam bagan teks, subjek, intelektual, konteks akan tampak sebagai berikut. Diakronik adalah memahami garis perkembangan dari waktu ke waktu. Garis perkembangan tersebut akan nampak dalam dua wilayah. Pertama, garis perkembangan kaitannya dengan reaksi dan penyikapan pengarang dan karya sastra terhadap suara zaman yang melatar belakanginya.
Yang kedua, garis perkembangan tersebut dalam kaitannya dengan perkembangan suara zaman dari waktu ke waktu dalam konteks dinamik perkembangan sosiokultural masyarakat. Selanjutnya ada metode analisis. Metode analisis terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, isi laten. Di sini isinya terkandung dalam dokumen atau naskah. Yang kedua, isi komunikasi. Pesan yang terkandung sebagai akibat komunikasi yang terjadi. Analisis wacana kritis adalah sebuah upaya atau proses penguraian untuk memberi penjelasan dari sebuah teks atau sebagai realitas sosial yang mau atau sedang dikasih oleh seseorang atau kelompok dominan yang berkecenderungan mempunyai tujuan tertentu. 5 analisis wacana kritis yang dikemukakan oleh Norman Fairclough. Menurut Spratly, etnografi merupakan pekerjaan mendeskripsikan suatu kejadian. Tujuannya untuk memahami suatu pandangan hidup dari sudut pandang penduduk asli. Langkah kerja penelitian etnografi adalah sebagai berikut.